Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Safitri AN dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS semester mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampu saya, Bapak Hendra Riovita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang produksi dalam pendidikan ekonomi. Jangan lupa disimak ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang produksi dalam pendidikan ekonomi. Di materi ini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu apa fungsi produksi dalam pendidikan ekonomi, yang kedua bagaimana proses produksi dalam pendidikan ekonomi, dan yang ketiga bagaimana manajemen produksi dalam pendidikan ekonomi. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu produksi? Kita langsung aja ke pengertian produksi. Jadi, produksi itu adalah proses pemberdayaan semua sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang lebih dari pengorbanan yang dihasilkan. Nah, hasil yang dimaksud ialah hasil yang terjamin baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan terkelola dengan baik, sehingga menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Adapun produksi dapat dibagi dua. Yang pertama ada produksi jasa, yaitu sebuah produk yang bergerak di bidang pelayanan yang berupa jasa yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Jenis kegiatan produksi ini tidak menghasilkan barang, namun jasa sebagai produknya. Kegiatan ini juga menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Kemudian yang kedua, ada produksi barang, yaitu sebuah produk yang bergerak di bidang penjualan yang berupa barang yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, atau produsen kepada konsumen. Jenis kegiatan produksi ini menghasilkan barang sebagai produknya, dan kegiatan ini juga menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Sedangkan pendidikan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka. Nah, jadi untuk mewujudkan pendidikan ekonomi harus didukung dari peran aktif, tidak hanya oleh dosen saja, tetapi seluruh warga kampus di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya proses produksi yang baik dan pengoptimalan manajemen agar menghasilkan mutu yang berkualitas. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu fungsi produksi dalam pendidikan ekonomi. Fungsi produksi adalah persamaan untuk jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Oleh sebab itu, fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Adapun fungsi produksi dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi produksi administrator. Fungsi ini adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses dalam pendidikan. Dalam fungsi ini yang dipandang sebagai input adalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sarana dan prasarana belajar. Yang kedua ada perlengkapan belajar. Yang ketiga ada buku-buku dan material lain seperti film, disket, dan sebagainya. Yang keempat ada barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium. Dan yang terakhir ada waktu para dosen bekerja. Nah, sementara itu yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses mahasiswa seperti menghitung SKS. Kemudian yang kedua ada fungsi produksi psikologi, yaitu berbagai bentuk layanan dalam memproses mahasiswa. Fungsi ini sama inputnya dengan produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Nah, hasil output yang ada pada fungsi ini adalah hasil belajar mahasiswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan keterampilan. Kemudian ada fungsi produksi ekonomi. Fungsi ini diperhitungkan dengan mencari selisih antara input dan output. Sebagai inputnya adalah semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi administrator tadi, semua uang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan, yaitu uang saku, transportasi, membeli buku, dan lain sebagainya. Sementara yang menjadi output adalah tambahan penghasilan mahasiswa ketika sudah tamat dan bekerja.
manakala mahasiswa ini sudah bekerja sebelum kuliah. Dan apabila mahasiswa ini belum pernah bekerja, yang menjadi outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat dan bekerja. Nah, jadi fungsi produksi ekonomi akan bisa diaplikasikan dengan baik jika ada jaminan bahwa mahasiswa segera bekerja setelah lulus sebagai pegawai dengan gaji yang cukup sehingga tidak mencari tambahan pekerjaan di luar. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu proses produksi dalam pendidikan ekonomi. Proses produksi adalah kumpulan kegiatan yang menggunakan peralatan untuk mengolah input menjadi output barang atau jasa yang dapat dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dilihat dari sudut pandang ekonomi pendidikan, proses produksi pendidikan seharusnya mengacu kepada kebutuhan di masa yang akan datang untuk dapat menopang pembangunan manusia yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Nah, manusia sebagai salah satu faktor produksi perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mampu melaksanakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan dan keterampilan hanya akan diperoleh melalui suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan penelitian. Yang kedua, dengan mencari gagasan dan seleksi. Dan kemudian yang ketiga, dengan menetapkan skala produksi. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang terakhir yaitu manajemen produksi dalam pendidikan ekonomi. Manajemen produksi adalah sistem transformasi yang mengkonversikan input menjadi output suatu barang atau jasa, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, atau waktu yang tepat, namun biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil. Nah, manajemen produksi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen produksi penting bagi perusahaan karena berperan untuk menentukan keberhasilan usaha serta peningkatan produktivitas. Nah, jadi kita sebagai pelaku usaha di bidang jasa, kita wajib melakukan manajemen pemasaran jasa karena itu sangat penting dilakukan, yang mana persaingan di luar sana sangat ketat. Jika kita tidak mempunyai manajemen yang baik, maka produk jasa yang ditawarkan tersebut akan tenggelam dengan sendirinya. Nah, untuk itu kerjasama dengan komponen pendidikan tinggi dalam memanajemen harus menjadi prioritas. Komponen pendidikan tinggi seperti para dosen, karyawan, mahasiswa, maupun masyarakat. Kerjasama dengan komponen tersebut untuk melibatkan dan memberdayakan mereka dalam proses organisasi, baik dalam pembuatan keputusan ataupun dalam pemecahan masalah. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya mengenai produksi dalam pendidikan ekonomi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.